Babun adapun ini adalah bab. Sujudu sawi adapun sujud sawi sunnatun adalah sunnah li tarki ba'din karena meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ba'd wa adapun ba'd tasyahudun awalun adalah tasyahud awal wa qu'uduhu dan duduknya tasyahud awal. Kira-kira kapan seseorang itu meninggalkan duduknya tasyahud awal kalau orang itu tidak hafal? Orang yang tidak hafal tahiyat awal maka disunahkan duduk. Kalau dia tidak duduk berarti dia meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau kita tasyahud awal sudah pasti duduk. Seperti itu. Wa kunutun ratibun dan kunut ratibun yang rotib. Napa rotib? Yang rutin berarti subuh. Wa qiyamuhu dan berdirinya kunut. Ini kepada bahasa tasyahud yang tidak hafal kunut sunnah berdiri saja diam. Wa salatun dan salawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma setelah tasyahud dan kunut wa alal ali dan atas keluarga nabi ba'dal akhiri setelah yang terakhir berarti setelah tasyahud akhir wal kunuti dan kunut walisahwi ma dan karena lupa sesuatu yubtilu yang membatalkan amduhu apa sengajanya ma faqat saja kata wilu ruknin seperti memanjangkan rukun qasirin yang pendek. Wa adapun rukun qasir i'tidalun adalah i'tidal wa julusun baina sajadataini dan duduk di antara dua sujud. Lopah ngelakonin sesuatu yang batal kalau disengaja. Gini kan banyak contohnya. Ingat acaca, betal kan? Lopah acaca. Talocor itu maka berarti sujud sahwi. Yang kun kanto contohnya memanjangkan rukun pendek. Tapi mana bi i'tidal nikah kan beda doa tambahannya itu kan. Mare Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-amdu wa kulluna laka amdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sepanjang ini nikah dianggap pendek. Seperti bakabit. Walinakli qauliyin dan karena memindahkan rukun qauli ghairi mubtilin yang tidak membatalkan. Nikah qauli tidak harus rukun Walinakli qauliyin dan karena memindahkan bacaan salat dan ghairi mubtilin yang tidak membatalkan. Fatihah baca berpana ruku kelepain kan. Tapi mana bisa sengaja betal. Man kelepain. Nikah ini kalau di dalam kan contohnya dia. Wali syaki dan karena ragu fitarki ba'din dalam meninggalkan sunnah ab'ad muayyanin yang ditentukan. La fi manhiyin tidak di dalam sesuatu yang dilarang. Ragu mengerjakan sesuatu yang dilarang apa tidak. Maka banika tidak harus sujud sahwi. Engkau bentar panjang ya buru ya bisa ruku kelupain. Maka tidak harus sujud sahwi. Illa fima kecuali dalam sesuatu ihtamala yang memungkinkan atau pantas apa ma ziyadatan kepada lebih. Falau syakka jadi apabila ragu siapa man ashalla thalathan apakah salat siapa man thalathan dengan 3 rakaat am arba'an atau 4 rakaat atau maka melaksanakan mendatangkan siapa man bi rakaatin dengan 1 rakaat wa sajada dan sujud siapa man. Ini kan mau bahasa lanceng. Meragukan sesuatu yang dilarang itu tidak harus sujud sahwi. Kecuali pekerjaan terlarang itu kemungkinan besar panika sudah lebih dari jumlah sholat. Ngerti ya? Ini kan contohnya. Kita sholat mang-mang. Napa telok, napa empak. Maka kan bana alal yakin jangan takrib ya. Kita memvonis ini rakaat ketiga. Berarti setelah itu kita nambah 1 rakaat. Otomatis selama kita tidak sadar ketika kita bangun nambah rakaat tongki ini kan kita syakin fi manhijin. Kita meragukan ini rakaat kelima apa 4. Kalau ini rakaat kelima berarti manhi, terlarang dan kita ragu. Mun ngabas ka ibarat segi buru syakin fi manhijin tidak harus sujud sahwi.
Tapi karena manhi yang sekarang ini panika ada kemungkinan adalah rokaat ziyadah, sudah rokaat kelima, maka dianjurkan sujud sahwi sekalipun ini syakin fi manhiyin, seperti itu. Walau sahah, dan apabila lupa siapa man, aw syakka dan ragu siapa man, asajada apakah sujud siapa man, sajadah maka sujud siapa man. Walau nasiya, dan jika lupa siapa man tasyahudan awwalah, kepada tasyahud awal, tak tanwin karena uzan fi'ili. Au kunutan atau kunut, wa talabbasa, dan telah mengerjakan siapa man bi fardin dengan fardu, fa in ada maka jika kembali siapa man, batalat maka batal apa salat. La nasiyan, tidak halal lupa, au jahilan atau tidak tahu. Lakinnahu akan tetapi man yasjudu, ialah sujud siapa man. Wala ma'muman, dan tidak makmum, bal alaihi, bahkan ialah wajib atas makmum, audun adapun kembali. Beda yang pondok seperti imamin tak tahiyat awal kan, makmum pasti kan macam subhanallah karena beda problem je saya dalam solat. Subhanallah itu sudah berdiri maka lah tujuh karena pun talabus bi fardin ni imamin makmum maring 300 lebih ada apa beridur ya marena beda sebujang boleh ingki mesti tak tahu tak kira ujang boleh kan itu imamin. Kan pas orang ngimamin panikah al-afdal lil imamah aqra'uhum, saya paling alim. Hadis aqra'uhum ya. Aqra'uhum yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena dulu di masanya sahabat ya ulama, yang paling banyak hafalannya sudah pasti saya paling alim. Seperti itu lambat. Sekarang beda. Sehingga semakin tafsir boleh ulama. Sekalipun aqra' banyak hafalan Qur'annya, tapi bab sholat tak ngerti, ya sudah nyorot maju paling alim baca bab sholat sekalipun hafalannya tidak banyak, seperti itu. Lain boleh mun makmum imam tahiyat awal temu menceng ke TV engki wajib toron. Wa illam yatalabbas, dan apabila tidak mengerjakan siapa man bihi dengan fardu, ada maka kembali siapa man, wa ada dan sujud siapa man, sujud sawi siapa man, in qaraba jika dekat siapa man al qiyamah kepada berdiri, au balagha atau sampai siapa man hadar raki'i kepada batas orang ruku. Tahiyat awal kan belum sempurna berdiri, masih sebatas ruku enggak tak tahiyat awal bisa toron setoron tapi sujud sahwi. Walau ta'ammada, dan jika sengaja ghairu makmumin siapa selain makmum tarkahu kepada meninggalkan tasyahud atau kunut, fa'ada maka kembali siapa ghair, batalat maka batal apa salat, in qaraba jika hampir berdiri siapa man, au balagha atau sampai siapa man ma kepada sesuatu marra yang telah lewat apa ma, artinya sudah mencapai batas ruku. Kalau sengaja tidak tahiyat awal, ternyata pas ampun dapat sebatas ruku, pas tujuk boleh, batal. Karena sengaja kan. Walau syakka, dan jika ragu siapa man ba'da salamihi setelah salamnya man fi tarki fardin di dalam meninggalkan fardu, wa niyatin selain niat wa takbirin dan takbiratul ihram, lam yu'athir maka tidak berpengaruh apa syak. Lamare bajang tuh apa sujud kena apa ya apa setong apa dua sudah lah mare seperti itu, tak usah pikir boleh perkara ternyata kenyataannya sujud setong kita nih. Jadi gini kan nyaman wah beda khalal di dalam solat, ada kerusakan solat yang tidak disengaja, maka anjurannya yang kita tampil kelawan fardu kan tak sengaja kan, kita tak acak-acak orang lupa kan rufi al-qalam. Wasawuhu, adapun lupanya musalli, lupanya man hala qudwatihi di waktu bermakmumnya man, yahmilu ialah menanggung hu kepada sahun imamuhu siapa imamnya man. Falau dhanna, jadi apabila menyangka siapa man makin makmum lagi, salamahu kepada salamnya imam, fasalama maka mengucapkan salam siapa man, fabana maka nyata hilafuhu apa sebaliknya apa berbedanya dhon, taba'a maka mengikuti siapa manhu kepada imam, wala sujuda dan tidak ada apa sujud ialah maujud. Gula sering boleh nah
bagi imam, kan beda imam yang lambat bacaannya. Gula pun para mari ya, temu imam Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ban gula sangka assalamualaikum, dengan assalamualaikum warahmatullah. Maka kena temu. Oh, assalamualaikum. Ya terasakin boleh. Nika kan gula fa'ala mubtilan fi shalah sebenarnya kan. Andai disengaja, tapi karena saya tak sengaja, maka ini kan masuk ke sahwun. Dan itu terjadi saat saya sedang makmum. Maka kesalahan saya ini tanggung imam. Jadi imam senanggung kesalahan saya. Maka saya tidak dianjurkan sujud sahwi. Imam ngolok salam, saya norok salam gian. Walau dzakara, dan apabila ingat siapa man fi tasyahudi di dalam tasyahudnya man tarka ruknin kepada meninggalkan rukun ghairama atau ghairama selain sesuatu marra yang telah lewat apa ma selain niat dan takbiratul ihram. Atau maka mendatangkan siapa man ba'da salami imami setelah salam imamnya man bi rakaatin dengan satu rakaat wala isjudu dan tidak usah sujud siapa man. Ini kan enggak. Apa ngerasa rakaat ketiga tidak baca Fatihah? Kuneng neng melolo. Rakaat terakhir imam tahiyat, kok gila rakaat ketiga tak baca Fatihah? Maka berarti nambah berarti rakaat. Tak sengaja tak baca Fatihah ke cengeng umpamanya. Kelopai. Imam ruku ya. Maka nambah rakaat. Wa yalhaqu, dan menimpa hu kepada makmum sahwu imamihi apa lupanya imamnya makmum. Fa in sajada, maka apabila sujud siapa imam taba'a maka mengikuti siapa makmum hu kepada imam. Summa yu'idu, kemudian mengulang hu kepada sujud masbukun siapa makmum masbuk akhir salatihi di akhir salatnya. Wa illa, dan jika tidak sujud imam tidak sujud sajada maka sujud al makmumu siapa makmum akhir salatihi di akhir salatnya makmum. Sekalipun sahwul imam itu terjadi di luar sholat kita. Contohnya, imam lopah acaca neng rakaat pertama, tak sengaja, otomatis imam kan dianjurkan sujud sahwi. Kita masuk di rakaat ketiganya imam, maka kita yang makmum kepada imam lopah acaca ini, kita panikan nangkung salahnya imam dia, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Maka kita masbuk kan, ketika imam sujud sahwi kita norok sujud sahwi karena wujubul mutaba'ah. Ketika imam ulak salam kita bangun menyempurnakan sholat, di akhir sholat kita sujud sahwi lagi. Ini kan masbuk. Mun gula bila dapat dekat situng masalah, saya ragu ada kok sunnah sujud sahwi apa enggak ya, kan kadang ragu kan, maka pilihan saya tak sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau ternyata kenyataannya saya tidak dianjurkan sujud sahwi pas sujud sahwi, salat saya batal kan. Kalau saya dianjurkan sujud sahwi ternyata saya tidak sujud sahwi, tak batal dan kayak kuntarkus sunnah. Ini kayak pertimbangan berat. kadang kan kita apa jang ada problem bayi. Kadang apa? Ada yang kuat termasuk sujud sahwi panjai. Mun pon mang-mangan ini kan udah tak sujud kan. Mun cet pon yakin kau tu sujud sahwi, ya saya sujud sahwi. Karena cet pon yakin tak kira betal. Karena ada taruhan nih kan, kok mana sujud ternyata pas tang salah dia tak kau tu sujud sahwi. Maka salat saya batal kan. Satu-satunya jalan tarkus sujud sahwi. Kan nang mendengar orang sengkeng ini nyirangnya. Wa sujud sahwi, adapun sujud sahwi wa ingka turasana sekalipun banyak apa sahwun sajadatani ialah dua sujud qabla salami sebelum salamnya musalli, salamnya man ka sujudi sholati sebagaimana sujudnya salat. Fa in salama maka apabila mengucapkan salam siapa man amdan dengan sengaja autola atau lama faslun apa pisahan fata maka napa fata pun makna lagi. Nah, mun makna matu repot tertinggal, maka tertinggal apa sujud sahwi. Wa illa, dan jika tidak lama sajada maka sujud sahwi siapa man wasara dan jadi siapa man aidan ialah kembali ila sholati kepada salat.
Karena dia balik lagi ke sholat berarti harus salam lagi. Jadi kalau payen tak sujud sahwi, Allah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau payen tak tahiyat awal gila, sudah masuk lagi ke sholat. Dalam hati kan ya, masuk lagi ke sholat, langsung sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, salam lagi. Walau sahah, dan apabila lupa imamu Jumatin, siapa imam Jumat, wasajadu, dan sujud siapa kaum makmum itu ya sebenarnya kan, fabana, maka nyata, fautuha, apa tertinggalnya Jumat, atamu, maka menyempurnakan siapa kaum kepada Jumat, zuhron, seraya atau halal zuhur, wasajadu, dan sujud siapa kaum, siapa makmum itu. Ini kan mepet Jumatan. Andaikan tidak sujud sahwi, maka sholat Jumat itu semuanya terlaksana sebelum azan asar. Gara-gara nambah sujud sahwi, akhirnya azan asar, maka kudu terus tertimpa. Dikit sujud sahwi boleh. Walau dhanna, dan apabila menyangka siapa man sahwan kepada lupa, fasajada, maka sujud siapa man, fabana, maka nyata adamuhu, apa tidak adanya sahwun, sajada, maka sujud siapa man. Nyangka tak tahiyat awal, sujud sahwi ampun. Cek di sujud sahwi, enggak, engkau tahiyat gila. Ya sujud sahwi lagi. Iya. Kenapa? Karena sujud sahwi yang pertama itu mubtil, membatalkan sholat kalau sengaja, kan ya kan? Tapi karena sekarang sujud itu karena nyangkah tak tahiyat awal, kan berarti sahwun itu kan. Berarti sujud boleh. Sujud sahwi nih, sujudin sahwi nih.